Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Muhammad Husni Mubarak, CGP Angkatan 5 dari SMPN 1 Seragi, Kabupaten Pekalongan. Saya akan menyampaikan tugas modul 1.1.A.8, yaitu koneksi antar materi. Selamat menyimak. Sebelum mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya berpikir bahwa murid memang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Namun demikian, saya menilai mereka sesuai dengan pencapaian nilai KKM mereka, yaitu nilai ketuntasan, kriteria ketuntasan minimum. Anak yang memiliki nilai mencapai atau melampaui kriteria ketuntasan minimum, saya anggap anak itu pintar atau cerdas. Sedangkan anak yang tidak mencapai atau nilainya jauh di bawah nilai KKM, saya anggap anak itu bodoh atau tidak cerdas. Di samping itu, saya tidak mengetahui kecerdasan apa saja itu. Lalu, bagaimana hubungan kecerdasan dengan potensi yang dimiliki anak? Dan bagaimana cara mengembangkan potensi yang berbeda-beda atau bermacam-macam tersebut? Dalam hal pembelajaran, saya melakukannya masih bersifat satu arah, yaitu saya memberi pelajaran sedangkan murid menerimanya dengan cara yang pasif atau biasa disebut metode klasikal atau ceramah. Dalam melakukan pembelajaran, saya hanya menyampaikan satu mata pelajaran saja yang tidak melibatkan bakat atau potensi lain yang dimiliki anak-anak yang berbeda-beda tadi. Misalkan, bagi anak yang memiliki bakat seni, olahraga, desain, atau digital, dan lain sebagainya. Dalam melakukan pembelajaran, saya juga masih bersifat melakukan transfer pengetahuan saja, tanpa melibatkan atau menitik beratkan pada penyampaian sikap, kemudian bakat atau potensi. Lalu, bagaimana hubungan bakat atau potensi, budi pekerti, dan kecerdasan? Saya juga belum tahu. Itulah hal-hal yang saya belum tahu sebelum mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya memiliki pengalaman baru. Yang pertama, cara pandang saya terhadap murid-murid. Murid memiliki salah satu di antara bermacam-macam kecerdasan. Contohnya, kecerdasan kekuasaan bagi mereka yang memiliki potensi sebagai pemimpin. Yang kedua, kecerdasan keagamaan bagi mereka yang memiliki potensi spiritual yang tinggi. Yang ketiga, kecerdasan atau potensi keindahan bagi mereka yang mencintai seni, budaya. Lalu, potensi kegunaan bagi mereka yang kreatif, yang terampil, memanfaatkan berbagai macam alat untuk digunakan di dalam kehidupannya. Berikutnya adalah kecerdasan pengetahuan bagi mereka yang mencintai ilmu, pengetahuan, teknologi. Kemudian, potensi menolong atau mendermakan bagi mereka yang memiliki kecerdasan sosial yang tinggi. Adapun dalam pembelajaran, saya melakukan hal baru, yaitu mengenali potensi tiap-tiap murid yang berbeda-beda dan menggali bagaimana cara mengembangkan macam-macam potensinya. Lalu, dalam melakukan pembelajaran,
saya juga tidak menganggap siswa itu bodoh, tidak memaksa siswa mencapai materi tertentu, namun mengukur mereka dengan capaian hasil belajar mereka, sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan tingkat kecerdasan mereka, dan sesuai dengan bakat atau potensi yang mereka miliki yang berbeda-beda. Adapun konstruksi proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang akan saya terapkan adalah saya akan melakukan implementasi perubahan. 1. Dari segi model pembelajaran, saya akan melakukan bermacam-macam model pembelajaran, seperti pembelajaran berdasarkan masalah, berbasis proyek, berbasis penemuan, atau berbasis menggali. Hal ini dilakukan karena bisa mengaitkan antara apa yang dipelajari dengan kehidupan nyata murid. Yang kedua, perubahan dalam pembelajaran, yaitu banyak melibatkan murid. Murid dibuat supaya aktif. Sebagai contoh, saya akan mengadakan kesepakatan kelas, meminta pendapat mereka, dan melakukan perjanjian apa yang harus mereka taati dan sepakati di dalam kelas, dan apa konsekuensi yang akan mereka dapatkan apabila melanggar kesepakatan tersebut. Lalu, pada akhir pembelajaran, saya juga akan melakukan refleksi pembelajaran dari murid-murid saya. Apa yang mereka dapat, mereka ingin seperti apa yang perlu diperbaiki, dan materi apa yang sulit dalam pembelajaran tersebut, dan lain sebagainya. Yang ketiga, saya akan melakukan perubahan dalam hal pembelajaran yang bersifat menyenangkan. Contohnya, dengan mengadakan ice breaking, mengadakan game, dan sesuatu yang bisa membuat mereka interaktif dengan guru atau dengan saya. Yang terakhir, saya akan melibatkan orang tua murid. Saya akan melakukan refleksi dengan mereka, lalu mencari tahu kesenangan anak-anak mereka, dan menggali potensi yang saya tidak tahu dari orang tua murid tersebut. Demikianlah paparan tugas saya dari modul 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.